Bab 688. Apa mungkin bisa mencocokkan pernikahan? Dang! Suara renyah bergema di telinga semua orang. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Beberapa gadis yang menutup mata, tidak mendengar teriakan, mau tidak mau membuka mata mereka dan melihat Kingston Jiang berdiri utuh, jari-jarinya masih memegang setengah dari pedang berwarna emas. Dan Kaifen Keit yang memegang setengah pedang, tertegun di tempat, dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Bloody di sebelah Kingston Jiang, dia ingin tertawa, tetapi terus menahan, dengan paksa agar tidak tertawa. Memprovokasi Raja Naga Negara Dacia, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Dang! Kingston Jiang menjatuhkan pedang yang patah di antara jari-jarinya, dan terdengar lagi suara nyaring. Dia memandang Kaifen Keit dengan tatapan terkejut, tidak mengejek, tetapi mengagumi, sangat bagus. Di usia begitu muda memiliki kekuatan seperti itu, ini memang benar-benar negara Daing, sangat kuat. Ujian yang nyata. Tapi dalam pandangan Kaifen Keit, ini menamparkan wajahnya langsung. Dia bereaksi dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah lama membuka mulut, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kesombongannya, kebanggaannya, menghilang saat Kingston Jiang mematahkan pedangnya hanya dengan kuku tangannya. Pada saat ini, dia tahu kekuatan pria negara Dacia ini. Adapun seberapa kuat, dia tidak tahu. Mungkin dia tidak pernah tahu seberapa kuat Kingston Jiang. Karena kekuatannya, tidak akan pernah cukup untuk membuat Kingston Jiang mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi dirinya. Di belakang Kingston Jiang adalah pasukan elit tentara naga hitam dan pasukan elit tentara api merah. Para tentara ini berdiri tegak, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tapi hati mereka angkuh dan sombong. Di negara asing, komandan hanya menggunakan dua jari untuk menangani penghinaan negara asing dan membela martabat negara Dacia. Baik. Setelah beberapa saat, Ratu tertawa, dengan senyum di wajahnya yang agak tua, dan memuji, ini benar-benar pria dari negara Dacia, begitu kuat. Kingston Jiang tersenyum. Ratu memandang Kingston Jiang dengan penuh kekaguman. Begitu Kingston Jiang bertindak, dia sudah tahu bahwa Kingston Jiang adalah petarung dari negara Dacia. Sebelum dia mewarisi Ratu, dia mendengar dari generasi tua keluarganya bahwa negara Dacia adalah tempat paling misterius di dunia. Master kuno negara Dacia adalah orang terkuat di dunia. Boleh meremehkan siapapun, tetapi tidak boleh meremehkan Master kuno negara Dacia. Tapi dia belum pernah melihat Master kuno. Dia juga tidak tahu kekuatan Master kuno yang sebenarnya. Dia datang ke depan Kingston Jiang dan berkata dengan hormat, "Yang terhormat Raja Naga Negara Dacia, aku telah lama mendengar tentang kekuatan para Master kuno negara Dacia. Hari ini bisakah biarkan aku membuka mata dan biarkan aku melihat kekuatan Master kuno negara Dacia yang sebenarnya?" Kingston Jiang tersenyum ringan, dan berkata, "Hanya kemampuan kecil, ini sangat memalukan, tetapi ksatria negara Daing sangat kuat, tidak tahu kunjangan ke negara Daing kali ini, apakah aku memiliki kesempatan untuk bertanding dengan master di antara ksatria negara Daing?" Perkataan yang bagus, perkataan yang bagus. Ratu tersenyum dan berkata, "Raja Naga yang terhormat, kali ini kamu harus menetap untuk beberapa waktu, aku telah menyiapkan jamuan makan di Kastil Peter, untuk menyambutmu." Setelah itu, dia membuat gerakan isyarat silakan. Pedang ksatria emas bisa dipatahkan hanya dengan satu jari, kekuatan ini pasti cukup untuk dikagumi oleh Ratu. Kingston Jiang mengangguk ringan, dan berkata, "Prajurit negara Dacia, mohon pengaturan Ratu." "Tentu." Ratu mengangguk. Kingston Jiang melirik Bloody dan berkata, "Ayo pergi." Bloody tidak berbicara dan mengikuti di belakang Kingston Jiang. Di bawah tatapan beberapa bangsawan, Ratu membawa pergi Kingston Jiang dan Bloody. Dan Yina, baru kembali sadar saat ini. Dia berjalan menuju Kaifen Keit, menariknya dengan lembut, dan berbisik, "Kak Kaifen." Kaifen Keit menoleh, melihat Kingston Jiang yang telah pergi. Hatinya merasa tidak nyaman, dia tidak menyangka dirinya akan kalah, dan kalah begitu saja.
Dia merasa bahwa prestise yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun hilang pada saat ini. Dia sepertinya melihat wajah beberapa bangsawan yang berada tidak jauh penuh ejekan. Ekspresinya serius, melihat setengah pedang emas yang ada di tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Bocah sialan, aku tidak akan pernah berdamai denganmu." Dang! Dia menjatuhkan pedang patah di tangannya, berbalik dan pergi, menunggangi kudanya, dan pergi dengan cepat. "Kak Kaifen!" Yina berteriak, tapi Kaifen Kait telah pergi bersama para ksatria dan mengabaikannya. Di wajahnya yang cantik tampak sedikit sedih. "Apa-apaan ini? Bukan aku yang mematahkan pedangmu, kenapa kamu mengabaikan aku?" Setelah bergumam, dia dengan cepat pergi, mengejar ratu. Kastil Peter adalah simbol kekuatan negara Daing. Tempat ini merupakan kediaman klan imperial negara Daing. Tempat itu dijaga dengan sangat ketat, dijaga oleh pengawal imperial paling kuat di negara Daing. Tentu saja, ini hanya diketahui oleh orang luar. Apa yang tidak diketahui oleh orang luar adalah ada juga ksatria misterius negara Daing yang menjaganya. Kedudukan ksatria di negara Daing setara dengan master kuno di negara Dacia. Tidak semua orang mengetahuinya, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Perjamuan mewah telah disiapkan di dalam kastil. Meskipun sudah pagi hari, jamuan makannya mewah. Meja putar dengan diameter lebih dari 30 meter, di mana berbagai makanan lezat ditempatkan. Ratu duduk lurus ke depan. Putrinya, Yina, duduk di sebelah kiri. Di sebelah kanan adalah orang tua yang terlihat berumur 60 tahun lebih, mengenakan jubah panjang yang indah, dengan temperamen yang mulia. Kingston Jiang duduk di sebelah Yina, sementara Bloody di sebelahnya. Ratu tersenyum dan memperkenalkan puluhan orang yang duduk di meja makan satu persatu. Orang-orang ini semuanya adalah bangsawan negara Daing. Semua berdiri di piramida negara Daing. Orang-orang ini satu persatu datang untuk bersulang. Kingston Jiang hanya minum sedikit secara simbolis. Sejujurnya, dia benci jamuan makan dan acara seperti ini. Benar-benar mewah. Bloody di sebelahnya bergumam pelan dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Meskipun Bloody adalah jenderal bintang 3, dia belum pernah melihat makanan mewah seperti itu. Di jamuan makan, Ratu tersenyum dan bertanya, "Raja Naga yang terhormat, bolehkah mengajukan pertanyaan pribadi kepadamu?" Kingston Jiang meletakkan sumpitnya tepat waktu, memandang Ratu, memberi isyarat silakan, dan berkata tanpa kerendahan hati, "Yang mulia Ratu, katakan." Ratu tersenyum dan bertanya, "Aku ingin tahu apakah Raja Naga sudah menikah?" Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Sudah menikahi seorang istri." "Oh, begitu." Dengan kekecewaan di wajahnya, Ratu langsung tersenyum, tidak tahu Tuan Putri dari negara mana, ternyata bisa mendapatkan hati Raja Naga. "Bukan, istriku adalah orang biasa dari negara Dacia." Kingston Jiang berbicara dengan nada lembut. Kalau bukan karena negara Dacia kali ini, dia juga malas membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini dengan Ratu negara Daing. Ratu tersenyum dan berkata, "Negara Daingku bermaksud untuk membuat tali pernikahan dengan negara Dacia, bisakah Raja Naga mempertimbangkannya?" Sambil berbicara, menunjuk ke arah Yina di sebelahnya. "Ini adalah Tuan Putri negara Daingku, Yina Louis, dengan murni darah bangsawan negara Daing. Apa pendapatmu Raja Naga?" Kingston Jiang melirik Yina sekilas, dan memuji, jika menggunakan kata-kata negara Dacia, dia adalah wanita yang sangat cantik rupawan dan tercantik di seluruh negeri. "Raja Naga, bisakah kamu mempertimbangkan Yina?" Kingston Jiang tercengang. Dia tidak menyangka Ratu negara Daing begitu terus terang. "Ibunda." Wajah cantik Yina tampak sedikit kesal, "Aku tidak akan menikah, aku masih belum menyelesaikan studiku." Bersambung.